Tiba-tiba Murtasim menahan tongkat yang dipegang Mirab dari belakang. Padahal sebenarnya gadis itu hanya berpura-pura mengancam suami dari pembantunya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alhasil apa yang dilakukan Mirab tersebut dianggap Anwar tidak sesuai dengan tradisi di keluarganya. Ia pun kemudian protes kepada Wakas dan istrinya, dianggap tidak bisa mendidik Mirab. Sementara itu terjadi pertengkaran antara Mirab dan Murtasim. Gadis itu tidak ingin hidupnya dikendalikan orang lain. Anwar memberitahu Wakas dan istrinya jika Mirab berada di jalan dan mengancam orang-orang. Mirab tidak tinggal diam. Menurutnya, apa yang mereka lihat tidak seperti yang sebenarnya terjadi. Namun aksi pembelaan dirinya itu justru dianggap salah oleh ayahnya. Saat Mirab mulai mengeraskan suaranya, Wakas marah besar dan ingin memukulnya. Tentu saja Mirab sangat kaget, sebab selama ini ayahnya tidak pernah mengacungkan tangannya ke arahnya. Anwar akhirnya memerintahkan Wakas untuk membawa Mirab ke istana Mansion. Ma Begum tampak kaget mendengar bahwa Wakas gagal mendidik Mirab. Ia kemudian meminta pendapat putranya mengenai hal ini. Ternyata Murtasim tidak setuju jika Mirab dibawa ke Mansion. Sebab menurutnya tidak ada gunanya jika Mirab tidak ingin datang ke Mansion menurut keinginannya sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat gadis itu nurut hanyalah menikahkannya. Mendengar hal itu, Ma Begum sepertinya sependapat. Mirab ingin tahu kenapa ayahnya mengangkat tangan ke arahnya. Jelas saja Wakas bingung untuk menjawabnya. Ia pun hanya berdalih apa yang ia lakukan adalah untuk membuatnya aman. Mirab berkata jika ia tidak melakukan kesalahan. Apa yang ia lakukan hanyalah untuk menolong sesama seperti yang diajarkan ayahnya. Wakas benar-benar kesulitan untuk menjelaskan. Ia hanya memohon kepada Mirab agar mau diajak ke Mansion untuk meminta maaf kepada Anwar. Hingga akhirnya Mirab bersedia meskipun terpaksa. Setibanya di sana, gadis itu diizinkan untuk pergi ke kamar Anwar. Sedangkan Wakas diajak Ma Begum ke makam suaminya. Mirab meminta maaf kepada Anwar, tetapi dengan nada tinggi. Tidak ada yang berubah, ia merasa tidak membuat kesalahan. Lagi pula ia tidak ingin ada yang mengatur hidupnya. Begitu keluar, Mirab tanpa sengaja bertabrakan dengan Murtasim. Gadis itu tidak menjelaskan apapun karena ia ingin segera keluar dari Mansion. Tentu saja hal itu membuat Murtasim kesal. Belum lagi setelah itu Haya berani masuk ke kamarnya. Ia ingin melayani Murtasim selayaknya calon suami. Hanya saja yang terjadi tidak sesuai yang ia inginkan. Murtasim berkata jika ia tidak butuh perhatiannya. Kini giliran Haya yang ikut kesal. Dia pergi menemui Mirab lalu menyalahkannya bahwa Mirab yang telah membuat Murtasim kesal. Mendapat tuduhan seperti itu, Mirab pun masa bodoh. Di depan makam suaminya, Ma Begum menagih janji Wakas yang akan mengembalikan Mirab. Dari sini semakin jelas jika Wakas bukanlah ayah kandung dari Mirab, melainkan Anwar. Wakas bingung menjawab pertanyaan Ma Begum dan meminta waktu untuk berpikir. Setibanya di Mansion, pertanyaan ini diulang lagi, akan tetapi ada Anwar. Dia mengaku kecewa karena Wakas mendidik Mirab sebagai pemberontak. Wakas kembali meminta waktu karena Mirab akan melanjutkan sekolah. Namun apapun alasannya, ternyata Ma Begum telah menyiapkan solusinya, bahwa Mirab akan dinikahkan. Dan mengenai pendidikan, Anwar akan mengurusnya. Wakas berkata jika Mirab belum siap untuk menikah. Ia kemudian bertanya apakah Mirab sudah ditanya mengenai apa keinginannya. Akan tetapi Ma Begum mengatakan Mirab pasti akan mengikuti kata-katanya. Setibanya di rumah, Mirab merasa lega bisa keluar dari Mansion dan tidak ingin ke sana lagi. Dia juga bercerita jika bertemu dengan orang yang paling ia benci, yaitu Murtasim. Wakas dan istrinya merasa bingung bagaimana cara menjelaskan kepada Mirab. Keesokan harinya, Mirab mengatakan kepada teman-temannya jika ia tidak ingin menikah sekarang. Tapi teman-temannya membocorkan jika kemungkinan Rohail akan melamarnya di hari ulang tahun. Di situ Mirab langsung membantah jika mereka hanya berteman. Di saat yang bersamaan Murtasim menelpon ingin tahu keberadaannya. Hanya saja Mirab didesak teman-temannya untuk segera pergi ke salon. Murtasim diberitahu pembantu jika Mirab pergi ke pesta ulang tahun. Di sisi lain Rohail menyalakan lilin dan kembang api di kue ulang tahun Mirab.
Gadis itu pun sangat senang dan bahagia. Namun begitu ia melihat kedatangan Murtasim, raut wajahnya pun langsung berubah. Terlebih ketika pemuda itu tiba-tiba langsung menarik tangannya. Melihat itu spontan Rohail mencegah. Namun apa daya, Murtasim semakin marah mengambil pisau dan menodongkan ke lehernya. Hingga akhirnya Mirab bersedia diajak pergi Murtasim karena ayahnya sendiri yang menelpon. Sementara Rohail harus menelan kekecewaan, karena sebenarnya ia sudah menyiapkan cincin untuk melamar Mirab. Setibanya di mansion, Mirab dibuat terkejut karena sudah disiapkan pesta ulang tahun untuknya. Di tengah kebingungannya, Wakas muncul dan yang lainnya dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Wakas kemudian memberitahu jika Anwarlah yang menyiapkan semua ini untuknya. Mirab yang tadinya kesal berubah menjadi pendiam dan penurut. Begitu selesai mengiris kue ulang tahun, Ma Begum memberikan gelang peninggalan leluhurnya untuk Mirab. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Ma Begum tiba-tiba mengumumkan bahwa ia memilih Mirab untuk menjadi pendamping Murtasim putranya. Ma Begum mengumumkan jika ia berencana menikahkan Mirab dengan Murtasim. Tentu ini membuat keduanya tercengang bukan main. Sebab mereka sebelumnya tidak pernah dimintai pendapat mengenai hal ini sebelumnya. Mirab dan Murtasim saling memandang dengan penuh rasa kebingungan. Di sisi lain ada Haya yang terguncang dengan pengumuman ini. Bahkan ia merasa tidak sanggup berdiri lagi dan menyuruh Maryam untuk memegangi tangannya. Murtasim bergegas masuk ke dalam kamar sambil meluapkan emosinya. Begitu juga dengan Mirab, mereka sama-sama tidak bisa menerima keputusan ini. Sebab selama ini mereka bermusuhan. Sementara itu Haya meminta Maryam untuk mencubit dirinya. Ia merasa sedang mengalami mimpi buruk. Maryam menasehati bagaimanapun juga pernikahan Mirab dan Murtasim tidak bisa dihentikan karena itu keputusan ibunya. Haya tetap merasa tidak bisa menerima. Menurutnya pernikahan tidak bisa terjadi hanya dengan perjodohan, melainkan dengan hati. Mirab bertanya kepada orang tuanya kenapa hidupnya bisa diatur seperti ini. Kenapa ia tidak pernah ditanya apa keinginannya. Tentu saja Wakas kesulitan menjawab. Menurutnya ini terbaik untuk putrinya dan ia diminta memikirkan. Sementara itu di sisi lain Murtasim juga tidak mau kalah. Ia juga melakukan protes kepada ibu dan pamannya. Bagaimana bisa mereka membuat keputusan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Murtasim menegaskan jika pernikahan dirinya dengan Mirab tidak akan pernah terjadi. Menurutnya gadis itu sangat sombong dan tidak memiliki harga diri. Murtasim mendesak ibunya untuk mengumumkan jika dirinya telah membuat keputusan yang salah. Akan tetapi Ma Begum tetap pada pendiriannya. Justru putranya diminta untuk memikirkannya lagi. Keesokan harinya, Haya menunggu Murtasim bangun tidur. Bahkan ia juga menyiapkan sendalnya. Akan tetapi perhatian seperti itu tidak pernah diinginkan Murtasim. Haya justru dianggap tidak tahu malu karena mengemis cinta kepadanya. Sementara itu Wakas kembali bertanya kepada Mirab apa keputusannya. Gadis itu pun menjawab jika dirinya dan Murtasim tidak ada kecocokan. Lagi pula yang ia inginkan tidak menikah secepat ini karena ia harus menyelesaikan pendidikan. Hanya saja kali ini Wakas benar-benar memohon agar Mirab mengikuti keinginannya satu kali ini saja. Hati Mirab kemudian terbesit untuk menemui Murtasim untuk membicarakan hal ini. Ma Begum tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyetujui apa keinginannya, bahwa mereka hanya perlu bicara untuk mendapatkan kecocokan. Ma Begum membocorkan jika Murtasim menyukai teh yang enak. Tapi di hadapan ibunya Murtasim mengatakan jika dirinya dan Mirab tidak mungkin menikah. Di sisi lain, Haya tidak bisa melupakan Murtasim begitu saja. Ia mengambil lipstik lalu menulis nama Murtasim dan dirinya di cermin. Ia seolah tidak peduli meskipun Murtasim tidak pernah menginginkannya. Dari luar kamar, Haya menggedor-gedor pintu. Hingga kemudian dihampiri oleh Ma Begum. Maryam melihat tulisan di cermin, ia kemudian menutupinya. Lalu memberikan alasan jika Haya sedang demam. Haya tiba-tiba berkata jika dirinya ingin menikah. Ma Begum akan menuruti keinginannya setelah pernikahan Murtasim dan Mirab. Maryam ingin menghapus tulisan di cermin. Hanya saja Haya buru-buru mencegahnya. Mirab masuk ke kamar Murtasim dengan membawa teh.
Pemuda itu menganggap jika teh yang diseduh Mirab untuknya, tapi ternyata teh tersebut diminum Mirab sendiri. Gadis itu menegaskan jika dirinya tidak bisa menikah dengannya. Bagaimanapun juga mereka tidaklah cocok. Jadi mau tidak mau keputusan ini harus dibatalkan. Mirab dibuat heran karena Murtasim sependapat dengannya. Sebab sebelumnya ia mengira Murtasim menginginkan pernikahan ini. Ma Begum memberitahu Wakas jika ia tidak pernah membuat keputusan yang salah. Namun pernyataannya itu langsung dibantah oleh Mirab. Melihat itu Wakas langsung berdiri dan menyuruh Mirab untuk diam. Seolah mengerti, gadis itu pun mengerti apa yang harus ia lakukan, yaitu masuk ke dalam kamar. Wakas meminta maaf kepada Anwar dan Ma Begum. Ia akan mengajak Mirab bicara lagi. Akan tetapi bukannya masuk kamar, Mirab justru merebut kunci dari salah seorang sopir lalu mengendarai mobil sendirian. Sopir tersebut kemudian melapor apa yang dilakukan Mirab. Ma Begum kembali menyalahkan Wakas dan istrinya karena tidak bisa mengajari Mirab sopan santun. Murtasim kemudian ditugaskan untuk mengejar Mirab. Hanya saja karena panik, gadis itu mengalami kecelakaan. Melihat itu Murtasim bergegas keluar dari mobilnya untuk menolong Mirab. Pada episode sebelumnya, Mirab kabur dari mansion dengan mengendarai mobil. Hanya saja ketika mengetahui Murtasim mengikutinya, ia pun kehilangan kendali hingga menyebabkannya kecelakaan. Tentu saja itu membuat Murtasim panik dan buru-buru untuk menyelamatkan Mirab. Singkat cerita, Mirab sudah berada di rumah sakit, yang tadinya pingsan sekarang sudah siuman dengan didampingi Murtasim. Anehnya gadis itu justru bertanya kepada Murtasim kenapa menyelamatkannya, sebab menurutnya akan lebih baik jika dia mati. Murtasim kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menyalahkan Mirab, bahwa kabur dari rumah dengan mengendarai mobil sendirian bukanlah tradisi dari keluarga mereka. Mirab beralasan ia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan rencana pernikahan. Murtasim kemudian memintanya untuk tidak usah khawatir karena ia juga tidak menginginkannya. Tiba-tiba Wakas dan Anwar datang. Perdebatan mereka pun berakhir dan Murtasim memilih untuk keluar ruangan. Sementara itu di mansion, Ma Begum mengkhawatirkan kondisi Mirab. Hal itu ternyata berbeda dengan Haya. Dia justru berdoa agar Mirab mati saja. Beruntung ada Maryam yang menutupi ucapannya itu. Dengan adanya kecelakaan ini, Mirab berharap pikiran ayahnya berubah. Namun ternyata perkiraannya itu salah besar. Wakas justru mendesak Mirab untuk mengabulkan permintaannya satu kali ini saja. Hal itu lagi-lagi membuat Mirab tercengang. Maryam menyuruh Haya untuk mengoreksi doanya yang menginginkan Mirab mati. Akan tetapi itu hanyalah sia-sia. Haya berterus terang jika Mirab yang menghalanginya mendapatkan Murtasim. Maryam akhirnya menyerah. Namun ia mengingatkan jika Ma Begum mendengar ini, maka ia akan marah besar. Di sekolah, Rohail bertanya kepada Saba kenapa Mirab tidak bisa dihubungi dan pesan darinya tidak dibaca. Saba sendiri menjawab tidak tahu. Menurutnya mereka hanya akan mendapatkan jawaban ketika Mirab kembali ke Karachi. Sementara itu Mirab telah kembali ke mansion. Hanya saja kini giliran ibunya yang membujuknya untuk setuju menikah. Tentu saja Mirab semakin heran. Bagaimana bisa orang tuanya tidak berdaya dengan keputusan Ma Begum? Anwar mengubah kepemilikan akta tanah dengan nama Mirab. Tentu itu membuat Ma Begum bertanya-tanya. Anwar kemudian mengatakan jika Murtasim menginginkan tanah-tanah ini maka ia harus menikah dengan Mirab. Itu artinya Ma Begum mau tidak mau harus membujuk Murtasim. Ma Begum tentu saja tidak bisa menolak. Sebab dalam benaknya, warisan Anwar harus jatuh ke tangannya. Tak lama dari itu, Ma Begum menemui Murtasim untuk menunjukkan surat tersebut. Tapi yang terjadi, pemuda itu justru tidak peduli. Menurutnya, tanah yang ia miliki sudah cukup. Ia menegaskan jika tidak akan menikah dengan Mirab, apapun alasannya. Mendengar seperti itu, Ma Begum belum menyerah. Ia menyuruh Murtasim untuk memikirkannya sekali lagi. Sementara itu di balkon, Mirab sedang mundar-mandir sambil berpikir bagaimana bisa keluar dari mansion. Tak lama dari itu Murtasim menghampirinya dan mengejek bahwa balkon ini tidak akan membuatnya mati jika terjatuh, paling cuma patah tulang. Mendengar itu Mirab sangat jengkel. Dan pada kesempatan yang lain Mirab menemui ayahnya untuk mengajaknya kembali ke Karachi.
Namun kali ini gadis itu pun kembali berbicara dengan nada tinggi di hadapan Ma Begum. Jelas saja bibinya itu merasa tidak terima. Dia kemudian mendesak Wakas untuk menceritakan yang sebenarnya. Ketika tangan Wakas ditarik oleh Mirab, ia pun berteriak jika dia bukanlah ayahnya. Mendengar itu tentu saja Mirab sangat syok. Ia masih tidak percaya dan menyuruh ayahnya untuk menjelaskan. Namun Wakas hanya diam saja. Begitu Anwar mengatakan jika dia yang akan menjelaskan, Mirab langsung menyuruhnya untuk diam. Gadis itu kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Wakas sambil menangis. Jika apa yang tadi diucapkan benar, lantas siapa ayahnya? Saat itulah Anwar kembali berbicara jika dialah ayahnya. Mendengar itu tentu saja Mirab semakin syok. Pengakuan itu kemudian dibenarkan oleh Wakas. Mirab benar-benar tidak bisa menerima dan ia pun kemudian pergi ke kamarnya. Percakapan ini pun didengar oleh Haya dan membuatnya sangat senang. Wakas kemudian mengucapkan selamat kepada Anwar dengan mengatakan jika putrinya kini telah kembali, dan itu artinya ia telah menunaikan janjinya. Mirab kemudian mengurung diri di dalam kamarnya sambil menangis. Ia tidak menyangka jika hidupnya selama ini penuh kebohongan. Wakas dan Anila ternyata bukan orang tua kandungnya, melainkan ia harus menerima kenyataan jika orang tua kandungnya adalah Anwar dan Nadia. Sebelumnya Wakas memberitahu jika dia hanya membesarkannya, dan ini adalah waktu di mana Mirab mengetahui yang sebenarnya. Di sisi lain, Haya menceritakan kepada Maryam tentang apa yang didengarnya. Namun Maryam justru senang, terlebih jika kakaknya menikah dengan Mirab, maka mereka akan semakin kuat. Pernyataannya itu langsung dibantah oleh Haya, bahwa Murtasim tidak boleh dimiliki orang lain. Pernyataannya itu didengar oleh Ma Begum. Haya didesak untuk memberitahukan siapa orang yang tidak boleh dimiliki orang lain. Hingga akhirnya Haya mengaku jika orang itu adalah Murtasim. Haya protes jika Murtasim seharusnya dinikahkan dengannya. Mendengar itu Ma Begum naik pitam dan langsung menampar Haya. Haya diminta menjaga mulutnya. Jika tidak, ia akan dikembalikan ke orang tua sebelumnya. Menurut Ma Begum, tradisi di keluarganya mengharuskan orang tua yang memilihkan jodoh untuk anaknya. Haya begitu sakit hati dengan peristiwa ini. Ia bersumpah akan menjadi wanita tunggal dan menjadi penguasa di rumah ini. Apakah sumpah itu akan menjadi kenyataan? Anwar merasa menyesal dengan apa yang telah ia lakukan di masa lalu, di mana ia enggan menerima kelahiran Mirab, sebab menurutnya bayi itu yang telah menyebabkan kematian istrinya. Namun kini ia telah sadar, Mirab telah tumbuh menjadi gadis remaja. Flashback, dulu Ma Begum dan Syahnawas menitipkan Mirab kepada Wakas. Dengan perjanjian, Wakas akan bersedia mengembalikan Mirab jika nanti diminta. Namun kini Wakas menyadari jika semuanya itu tidaklah mudah. Ia membesarkan dan mendidik Mirab seperti anaknya sendiri. Istrinya kemudian menyarankan untuk mengambil Mirab kembali. Tapi ternyata Wakas menolak, ia telah berjanji dan harus menepatinya. Sementara itu Mirab terus mengurung diri di dalam kamar. Ia hanya bisa memandangi foto-foto lamanya bersama Wakas dan Anila. Ma Begum menyarankan Anwar untuk menemui Mirab. Sebab bagaimanapun juga gadis itu sudah tahu siapa ayahnya. Namun Anwar merasa tidak sanggup. Takut jika putrinya itu tidak bisa menerima. Ma Begum tidak mau tahu dia yang membuat kesalahan, maka dia yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain, Haya sedang menggulung-gulung syal. Maryam mengira jika Haya akan bunuh diri. Namun Haya mengatakan jika gulungan tali ini bisa saja menjerat leher Mirab. Jelas Maryam kaget mendengarnya. Ia kemudian menasihati jika cinta Haya sudah bertepuk sebelah tangan. Sekeras apapun ia berusaha, hasilnya akan tetap sama. Haya menjawab jika ia tidak peduli. Ia yakin suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa di Mansion. Mirab teringat masa-masa indah kebersamaannya dengan Wakas dan Anila. Saat itu mereka merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Saat itu ia merasa sangat bahagia. Kasih sayang yang ia dapatkan dari Wakas dan Anila sangatlah besar. Jadi ia sama sekali tidak menyangka jika semuanya seperti ini. Mirab kecewa dan membanting album foto lamanya. Setelah itu kemudian ia mengambil korek api lalu menyalakannya.
Mirab tidak menyangka jika yang ia bakar bukan hanya foto album, melainkan karpet di kamarnya. Setelah itu ia kemudian melamun sambil menyaksikan api yang semakin berkobar. Anila merasa tidak tega melihat keadaan suaminya. Untuk itu ia berniat menemui Mirab. Hanya saja justru Wakas yang melarangnya. Tak lama dari itu muncul Anwar yang juga terlihat sangat menyesal. Keduanya merasa bersalah selama ini membohongi Mirab. Di sisi lain, Maryam sangat kaget melihat kamar Mirab mengeluarkan asap. Dia berusaha membuka pintu, akan tetapi terkunci dari dalam. Hingga akhirnya, Maryam memanggil Wakas dan Anwar. Beruntung, Mirab dapat diselamatkan. Setelah itu, Mirab menceritakan jika ia mengaku kecewa kepada semua orang. Menurutnya, ia lebih baik yatim piatu dibandingkan harus dibohongi. Dalam situasi seperti ini, ia semakin yakin tidak mau menikah dengan Murtasim. Setelah itu, sambil menangis, Mirab pergi meninggalkan mansion. Ketika sampai di taman, tangannya ditangkap Murtasim. Saat itulah Mirab meluapkan semua emosinya, menyalahkan semua orang termasuk Murtasim dan ibunya. Spontan Murtasim tidak terima dan langsung menampar Mirab. Peristiwa itu sendiri disaksikan Anwar dan Haya. Begitu ditampar, Mirab merasa pusing hingga akhirnya pingsan. Anehnya, Murtasim tiba-tiba merasa menyesal dengan perbuatannya ini. Wajah Mirab ia usap dengan menggunakan tangannya. Anwar merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi pada Mirab. Padahal sebenarnya Wakas dan istrinya ingin tahu apa yang terjadi pada Mirab. Di dapur, Haya sengaja menghampiri Murtasim. Ia justru mendukung apa yang dilakukan pemuda itu terhadap Mirab. Murtasim kemudian menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Hingga akhirnya Haya menggunakan kartu asnya untuk mencegah Murtasim pergi, yaitu memberitahukan jika Mirab adalah gadis yang tidak memiliki identitas. Mendengar itu Murtasim kaget dan meminta Haya untuk memberikan penjelasan. Haya mengaku jika dirinya tidak berbohong. Jika itu terjadi, maka hidupnya yang akan jadi taruhannya. Saat itu juga Murtasim menunggu kedatangan ibunya untuk menanyakan kebenaran pernyataan dari Haya. Ma Begum hanya berkata jika Mirab merupakan gadis yang baik. Hal itu langsung ditanggapi oleh Murtasim. Bagaimana bisa ia akan dinikahkan dengan gadis yang identitasnya tidak jelas? Tiba-tiba Anwar muncul sambil mengatakan jika Mirab adalah putrinya. Murtasim dibuat syok mendengarnya. Anwar bukan hanya mengakui, melainkan juga menceritakan yang sebenarnya. Tentu saja Murtasim merasa bersalah, bukan hanya kepada pamannya, melainkan kepada Mirab. Anwar mengatakan jika saja Murtasim mengetahui hal ini sebelumnya, maka ia tidak mungkin menampar Mirab. Setelah meminta maaf kepada pamannya, Murtasim menemui Mirab di taman. Sedianya ia juga ingin meminta maaf karena kesalahannya. Hanya saja Mirab saat ini tidak dalam kondisi hati yang baik. Setelah sebelumnya ia dipaksa menikah, dibohongi, lalu ditampar lelaki yang ia benci. Meskipun begitu, Murtasim mencoba melunak. Akan tetapi itu belum cukup bagi Mirab. Sekarang semua orang mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Walaupun pada kenyataannya ia belum bisa menerima Anwar sebagai ayahnya. Hanya saja Murtasim mencoba memahami perasaan Mirab. Mirab merasakan kerinduan kepada Wakas dan Anila. Akan tetapi yang muncul di hadapannya justru Anwar. Tanpa merasa bersalah, ia justru bertanya, "Kapan memanggilku ayah?" Jelas itu membuat Mirab sangat kesal. Bukankah dulu Anwar tidak mengharapkan kelahirannya? Bahkan menuduhnya sebagai penyebab kematian ibunya. Anwar akhirnya mengaku salah. Ia mengaku tidak bisa berpikir jernih saat itu. Mirab akhirnya membalas dengan mengatakan jika Anwar tidak pantas dipanggil ayah. Sebab bagaimanapun juga seorang ayah tidak akan pernah mencampakkan anaknya. Mendengar itu Anwar merasa tidak sanggup lagi. Sebab apapun itu yang dikatakan Mirab semuanya benar. Dan memang kesalahan yang telah ia perbuat tidak pantas dimaafkan. Di sisi lain, Wakas juga merindukan Mirab. Hanya saja ia tidak berani untuk menemuinya. Ma Begum muncul untuk mengajaknya bicara bahwa Mirab membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mengenai hal itu, Wakas bisa mengerti. Ma Begum akhirnya masuk ke pokok pembicaraan, bahwa sebaiknya Wakas dan Anila segera kembali ke Karachi.
Dengan begitu diharapkan Mirab bisa cepat beradaptasi dengan Anwar. Mendengar itu Wakas langsung setuju. Namun berbeda dengan Anila, ia minta diberi kesempatan bertemu Mirab untuk terakhir kalinya. Saat ini Mirab sedang tidur di kamarnya. Anila merengek ingin berpamitan dengan Mirab, akan tetapi Wakas dengan tegas melarangnya. Begitu terbangun, Mirab langsung mengejar Wakas dan Anila, namun itu sudah terlambat. Karena mobil yang mereka tumpangi terus melaju dan tidak mau berhenti. Mirab sangat sedih kenapa mereka meninggalkannya sendirian. Murtasim datang menghampiri dan membantunya untuk bangkit. Tapi tetap saja Murtasim juga dianggap bersalah mengenai masalah ini. Setibanya di Karachi, Wakas langsung melihat foto album bersama Mirab, di mana itu membuatnya sangat menyesal karena belum bisa mewujudkan cita-cita Mirab menjadi seorang pengacara. Anila juga merasakan hal yang sama. Tanpa kehadiran Mirab, rumah mereka menjadi sepi. Sementara itu, Mirab juga beberapa kali mencoba menghubungi Wakas, akan tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Melihat hal itu, Mirab kemudian terpaksa menemui Murtasim, memohon agar dia mau mengantarnya ke Karachi. Dengan alasan ia rindu Wakas dan Anila, ia ingin menemui mereka untuk terakhir kali. Ma Begum bertanya kepada Maryam di mana Mirab. Maryam justru menjawab jika dirinya juga ada. Semenjak kedatangan Mirab, ibunya jadi berubah. Bahkan Haya telah ditamparnya. Ma Begum mengancam jika Maryam perbuatannya seperti Haya, maka ia tidak segan-segan membunuhnya. Mendengar itu Maryam ketakutan, ia pun pergi untuk melihat Mirab di kamarnya. Dengan diantar Murtasim, Mirab tiba di rumah Wakas dan Anila. Gadis itu menggedor-gedor pintu. Maryam melapor kepada ibunya jika Mirab tidak berada di kamarnya. Haya mengatakan kemungkinan Mirab kembali ke rumah Wakas. Ma Begum bertanya kenapa ia bisa tahu. Lagi pula jika Mirab pergi ke sana pasti ia tidak sendirian. Anwar tiba-tiba muncul dan memberitahukan jika Mirab pergi bersama Murtasim. Ia juga memberitahu jika handphone Murtasim dimatikan. Ma Begum kemudian menyuruh Anwar menghubungi Wakas. Anwar pun hanya berkata kepada Wakas, jika ada Mirab, tolong dikembalikan. Saat itulah Wakas mencegah istrinya yang akan membukakan pintu. Di luar, Mirab terus memohon sambil menangis untuk dibukakan pintu. Ia berjanji jika ini merupakan pertemuan mereka untuk terakhir kalinya. Murtasim mengatakan kepada Mirab jika pintu itu tidak akan terbuka lagi untuknya. Menurutnya, Mirab bukanlah siapa-siapa lagi bagi mereka. Murtasim kemudian membujuk Mirab agar mau diajak pulang. Mirab akhirnya sadar jika dirinya bukanlah siapa-siapa. Murtasim merasa iba dengan keadaan gadis itu. Hanya saja ia tidak bisa membantu kecuali menemani Mirab kemanapun ia pergi. Di tengah perjalanan, Mirab mengajak Murtasim mampir ke sebuah masjid karena ia akan berdoa. Namun di sana Murtasim selalu mengawasi Mirab, takut dia kabur. Hingga di suatu momen Murtasim mengawasi Mirab yang sedang sholat. Dalam benaknya, ia merasa terpesona dengan kecantikan Mirab ketika menggunakan mukena. Seusai sholat, Mirab pun berdoa bahwa ia ingin dipertemukan kembali dengan orang-orang yang meninggalkannya, serta diberikan kekuatan untuk menatap masa depan. Ketika hendak keluar masjid, Mirab ditemui oleh seorang syekh. Dia berkata, jika doa Mirab didengar oleh Tuhan, ia akan dipertemukan kembali dengan orang yang meninggalkannya. Sesuai tradisi di sana, syekh tersebut memberikan sebuah tali yang nantinya harus diikatkan ke tiang masjid dengan harapan doanya akan terkabul. Mirab segera mengikatkan tali yang ia dapatkan dari syekh yang baru saja ditemuinya ke dinding masjid. Di tempat yang bersebelahan, Murtasim ternyata melakukan hal yang sama. Hanya saja pandangannya tertuju pada Mirab yang ia bisa lihat melalui celah dinding. Setelah itu mereka sama-sama berdoa. Murtasim memohon kepada Tuhan bahwa apapun doa yang dipanjatkan Mirab agar dikabulkan. Akan tetapi selesai berdoa, Murtasim tidak mendapati Mirab di hadapannya lagi. Ia pun sangat panik lalu bergegas untuk mencarinya. Begitu bertemu, Mirab justru menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Sebab semenjak pintu rumah Wakas dan Anila tidak dibukakan lagi, ia tidak tahu akan pergi kemana. Sementara itu di mansion, semua menunggu kabar mereka. Ma Begum terlihat marah melihat Mirab kembali tanpa rasa menyesal. Mirab kemudian terdiam sejenak dan melihat ke sekitar.
Setelah itu ia membuat pernyataan yang mencengangkan bahwa ia siap menikah dengan Murtasim. Ma Begum sangat kaget dan menyuruh Mirab untuk mengulangi ucapannya lagi. Mirab kemudian berkata jika ia bersedia menikah dengan Murtasim. Ma Begum sangat senang mendengarnya, sedangkan Murtasim masih tidak percaya. Sedangkan bagi Haya, ia bagai tersambar petir, syok dan pergi sambil menangis. Tak lama dari itu, Maryam bergegas mengejarnya masuk ke dalam kamar. Haya berkata jika apa yang ia takutkan menjadi kenyataan. Itulah sebabnya ia lebih senang jika Mirab mati saja. Ia sudah menduga jika gadis itu akan menerima pernikahan ini dan merebut pangerannya. Maryam mencoba menasihati lagi dengan pelan-pelan jika ini sudah takdir. Sekeras apapun ia menentang, tidak ada gunanya. Ma Begum ingin memeluk Murtasim sebagai ucapan selamat. Akan tetapi putranya itu justru berkata bahwa ia belum memberikan keputusannya. Akhirnya Ma Begum memberikannya kesempatan dan ia siap menunggu. Setelah itu ia menyuruh Mirab duduk karena gadis itu terlihat kelelahan. Anwar mendekati Mirab dan memberikan restu. Mirab sadar dengan ucapannya, akan tetapi ia masih bingung. Sebab ia tidak punya pilihan lain, sebab Wakas dan Anila tidak bisa menerimanya lagi sebagai putri mereka. Menurutnya, keputusan ini sangatlah berat. Mirab berjanji dalam hati ia tidak ingin menangis lagi. Ma Begum menghampiri putranya dan menanyakan apa keputusannya. Murtasim justru balik bertanya mengapa ia harus menikah dengan Mirab. Ma Begum beralasan jika Mirab adalah gadis paling cantik di keluarga ini dan berpendidikan tinggi cocok untuk putranya. Murtasim bertanya apakah ibunya itu tidak pernah menanyakan keinginannya. Padahal seharusnya mereka introspeksi dari kejadian di masa lalu, di mana kebahagiaannya telah direnggut. Ma Begum kemudian mengingatkan jika Mirab sudah setuju. Murtasim merasa tidak peduli dan ia akan memberikan keputusannya setelah berbicara langsung dengan Mirab. Namun di tangga, Murtasim dihadang oleh Haya. Gadis itu memohon agar Murtasim tidak setuju dengan pernikahan ini. Haya berterus terang ia lebih suka Murtasim melajang daripada nantinya hatinya dikuasai orang lain. Murtasim mengatakan jika ia akan berbicara dengan Mirab, apapun keputusannya ia akan diberitahu. Setibanya di kamar, Murtasim bertanya kepada Mirab kenapa ia menangis. Akan tetapi gadis itu enggan memberitahukan alasannya. Murtasim kemudian langsung ke pokok pembicaraan, bahwa dari awal ia tidak pernah berniat menikah dengannya. Mirab pun kemudian mengatakan hal yang sama. Murtasim lantas bertanya kenapa kini ia berubah. Mirab menjelaskan jika sekarang ia merasa yatim piatu dan siapa-siapa lagi dan tempat untuk pergi. Murtasim masih bingung kenapa juga dengan menikah. Mirab menjawab itu semua untuk membahagiakan semua orang. Mendengar itu Murtasim merasa iba bahwa gadis ini sedari kecil hidup dalam kebohongan. Tapi sekarang ia mendapati kenyataan jika gadis ini adalah putri Paman Anwar. Jadi pernikahan ini bukan semata-mata hanya menyatukan dua insan, akan tetapi menyelamatkan harga diri keluarga besarnya. Murtasim akhirnya sadar jika ia harus menikahi Mirab. Setelah itu ia pun segera keluar untuk meninggalkan kamar tersebut. Begitu menuruni tangga, ia mengabaikan Haya yang dari tadi menunggunya. Murtasim kemudian memeluk ibunya sebagai tanda ia bersedia menikah dengan Mirab. Itu membuat Haya kembali syok, seolah mengerti arti dari pelukan Murtasim kepada ibunya. Ma Begum sangat bangga dengan putranya sebab itu yang ia harapkan. Padahal sebenarnya Murtasim memeluk ibunya dengan pandangan kosong. Keesokan paginya, Mirab menghampiri Maryam yang terlihat cemberut. Mirab bertanya kepada Maryam apakah dia tidak suka dirinya menjadi iparnya. Namun Maryam tidak memberikan jawaban apapun dan pergi begitu saja untuk melihat karangan bunga. Maryam mengadu kepada ibunya apakah tidak lebih baik pernikahan ini dibatalkan. Mendengar itu Ma Begum penasaran apa alasannya. Maryam menjelaskan jika semua orang mengetahui jika Mirab merupakan putri Paman Wakas. Jika mereka tahu bahwa Mirab merupakan putri Paman Anwar, maka Murtasim akan malu dan bisa saja membatalkan pernikahan ini. Ma Begum kemudian berkata jika semua orang sudah tahu kecuali Mirab. Dan tanpa mereka sadari,
Mirab mendengarkan percakapan mereka. Nah, jika sudah begini, apakah Mirab mau menikah dengan Murtasim? Setelah Mirab menyatakan diri siap menikah dengan Murtasim, Mensen disibukkan dengan persiapan pernikahan. Dan saat ini, Mirab menjalani perawatan kecantikan. Akan tetapi, seperti biasa, Haya menghampirinya untuk melakukan intimidasi. Dia menuliskan inisial huruf M di telapak tangannya lalu memperlihatkannya kepada Mirab. Dengan harapan ia mengetahui jika dalam hatinya selalu ada Murtasim. Melihat itu, Mirab justru menyuruh Haya bersiap-siap untuk menangis sepanjang malam. Sementara itu, Murtasim sedang berkeliling untuk mengecek persiapan. Setelah itu, ia penasaran apa yang sedang dilakukan Mirab. Begitu melihat kecantikan calon istrinya, mata Murtasim enggan berkedip. Jelas hal itu membuat Haya semakin cemburu. Beberapa saat kemudian, Ma Begum datang dan memberikan doa untuk putranya. Setelah itu, ia melarang putranya diam saja dan segera duduk di samping Mirab. Berhubung yang duduk di samping Mirab adalah Haya, maka ia diminta minggir. Ma Begum tampak bahagia, menganggap jika mereka pasangan yang serasi. Di sisi lain, Haya tiba-tiba berhalusinasi bahwa ia diminta Ma Begum untuk menghibur mempelai dengan menari. Terpaksa ia pun melakukannya, akan tetapi sambil menangis. Di akhir tarian, ia pun terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Seperti itulah kenyataan yang ia alami saat ini. Harus menyaksikan pangeran impiannya menikah dengan wanita lain. Sesuai tradisi, mempelai wanita harus dioleskan uptan. Nah, di sini Haya berinisiatif untuk mengambil alih. Namun bukannya mengoleskan uptan itu kepada Mirab, melainkan ia mengoleskan sendiri ke pipinya. Setelah itu ia berkata jika Murtasim akan selalu ada di hatinya lalu pergi. Maryam yang menyaksikan itu kemudian menyusulnya ke kamar. Haya berkata jika ia tidak mau mengerti apapun itu, sebab yang ia tahu dia mencintai Murtasim. Meskipun dia telah menikah dengan orang lain, maka perasaannya tidak akan pernah berubah. Sementara itu, Mirab melamun sendiri di taman. Ia teringat akan janji ayahnya yang akan menjadikannya pengacara. Namun Anila tidak setuju dan lebih memilih Mirab untuk segera menikah. Candaan mereka saat itu kini akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba seseorang menutup mata Mirab dari belakang. Lalu dengan spontan gadis itu memanggil dengan sebutan ayah. Namun setelah mengetahui jika orang itu adalah Anwar, Mirab justru marah. Sebab hingga detik ini, Mirab belum bisa menerima Anwar sebagai ayahnya. Namun bagi Anwar, ia akan selalu memakluminya. Mirab protes jika Anwar merupakan ayahnya, ia pasti memberikan hak kepada putrinya. Anwar pun menjawab semua hak putrinya telah ia berikan. Bahkan akta kepemilikan tanah sudah ia balik namakan dengan nama Mirab. Dan yang tersisa hanyalah hati dan jiwanya. Ma Begum sedang mempersiapkan mahar-mahar yang akan ia berikan kepada Mirab. Tak lama dari itu Murtasim datang menghampirinya dan ingin mengajaknya bicara. Pemuda itu bertanya apakah Paman Wakas dan Bibi Anila juga diundang. Dengan tegas Ma Begum menjawab tidak. Murtasim merasa heran, bukankah mereka yang telah membesarkan Mirab? Ma Begum hanya berkata jika Murtasim tidak akan tahu akibatnya jika mereka datang. Percakapan mereka berdua ternyata didengar Anwar. Ma Begum menyuruh putranya itu untuk fokus kepada pernikahannya saja. Dan singkat cerita, hari pernikahan tiba. Mirab telah mengenakan gaun pengantin berwarna merah. Di samping itu ia tengah berhias. Tiba-tiba seseorang menghubunginya, hanya saja ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi Mirab tidak tahu jika yang menghubunginya adalah Wakas. Di sisi lain, Ma Begum dan keluarganya sedang sibuk menyapa para tamu undangan. Hanya saja ia merasa jika putranya belum juga muncul. Ma Begum kemudian mengutus Maryam untuk memanggil kakaknya. Bukannya menemui para tamu, Haya justru menyelinap ke kamar pengantin. Dari belakang Maryam kemudian menegurnya. Haya sama sekali tidak peduli dan justru berkata jika ini adalah istana impiannya. Jadi seharusnya ia yang harus berada di ruangan ini. Mendengar itu Maryam sedikit kesal. Menurutnya tidak ada gunanya ia menasihati Haya lagi, ia sudah dimabuk cinta. Di tempat lain, Wakas merasa heran istrinya telah berdandan. Anila pun berkata jika hari ini adalah hari pernikahan putrinya. Tentu ini merupakan impian para ibu termasuk dirinya.
Hingga akhirnya ia pun memohon kepada suaminya untuk bisa menghadiri acara sakral ini. Akan tetapi, Wakas ternyata tetap menolak. Tiba-tiba bel di rumah mereka berbunyi. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah Murtasim. Persiapan mirap telah sempurna dan kerudung telah dipasang. Maryam kemudian bergegas pergi untuk melapor kepada Ma Begum. Begitu Mirab sendirian, Hayam menyelinap masuk menemuinya. Dan dengan pedenya ia berkata jika seharusnya yang menjadi pengantin adalah dirinya. Ia kemudian mencoba satu persatu aksesoris yang berada di situ. Namun entah kenapa ia tiba-tiba berubah menjadi sedih lagi. Memohon kepada Mirab untuk membatalkan pernikahan ini. Hayam menceritakan jika sudah lama ia menaruh hati kepada Murtasim. Namun semenjak kehadirannya seakan merenggut impiannya. Hanya saja Mirab memilih diam hingga Haya akhirnya pergi. Gimana menurut kalian? Apakah pernikahan ini akan tetap berlangsung? Maryam mendekati ibunya dan melaporkan jika kakaknya tidak berada di kamar. Mendengar itu tentu saja Ma Begum sangat kaget. Maryam kemudian diperintahkan lagi mencari kakaknya, sambil memastikan para tamu undangan tidak mengetahui hal ini. Di waktu yang sama, Mirab sebagai mempelai perempuan dibawa ke pelaminan. Dalam kepanikan, terpaksa Ma Begum tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Namun itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Murtasim datang dengan membawa seseorang. Seketika itu juga Ma Begum merasa lega. Sebab sebelumnya ia mengira jika putranya akan mempermalukannya kepada tamu undangan. Hanya saja Ma Begum merasa heran putranya membawa Wakas. Meskipun pada kenyataannya Mirab tidak mengharapkannya datang. Secara bergantian, Wakas dan Anila mengucapkan selamat dan menyapa Mirab. Akan tetapi gadis itu justru memalingkan wajahnya dan enggan berbicara apapun. Di sisi lain, Ma Begum bertanya kepada Murtasim kenapa membawa mereka kemari. Murtasim menjawab jika Paman Anwar yang menyuruhnya. Setelah itu Murtasim menyusul Mirab untuk duduk di pelaminan. Dari kejauhan, Hayam menyaksikan ini dengan penuh rasa tidak rela. Dalam benaknya, ia ingin sekali menggantikan Mirab sebagai mempelai wanita. Namun semakin menatap membuatnya sadar jika itu hanyalah impiannya. Jadi ia merasa tidak sanggup harus melihat kenyataan ini. Maryam datang menghampiri dan mengajaknya ke pelaminan untuk menjadi saksi. Jelas Hayam menolak. Hingga akhirnya Ma Begum menginstruksikan kepada penghulu untuk memulai akad nikah. Anehnya Mirab hanya diam saja ketika penghulu bertanya apakah ia bersedia menikah dengan Murtasim. Ma Begum dan Wakas mendesak Mirab untuk menjawabnya. Akan tetapi sekalinya Mirab berbicara, ia justru menolak pernikahan ini. Sontak semua dibikin kaget dengan keputusannya. Seketika itu juga Mirab berdiri, lalu kemudian berlari menuju kamarnya. Anila kemudian bergegas menyusul, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membujuk Mirab untuk segera kembali ke pelaminan, semua orang telah menunggu. Jika Mirab tidak mau, maka keluarga ini akan menanggung malu. Mirab akhirnya menjawab, ia akan melanjutkan pernikahan ini, asalkan Murtasim datang sendirian menemuinya. Saat itu juga Anila melapor kepada Ma Begum dan Wakas bahwa Mirab hanya akan datang jika Murtasim datang menemuinya terlebih dahulu. Mendengar itu Murtasim tidak butuh waktu untuk berpikir. Ma Begum memberitahu Wakas dan Anila bahwa peristiwa seperti inilah yang ia takutkan jika mereka hadir. Di sisi lain, peristiwa ini justru memberikan Haya sebuah harapan. Khayalannya kembali muncul bahwa Mirab enggan menikah. Dan untuk menyelamatkan kehormatan keluarga, maka mempelai wanitanya diganti dengan dirinya. Mendengar itu, Maryam hanya bisa geleng-geleng kepala dan memberikannya julukan sebagai si pemimpi. Di hadapan Mirab, Murtasim berkata jika ia telah datang apa yang ia inginkan. Mirab menjawab jika hal pertama adalah membuka kerudungnya, sebab Murtasim memiliki hak untuk itu. Mirab lalu berdiri dan mengajak Murtasim untuk berdiri di hadapan cermin. Mirab mengaku hanya akan mau menikah jika Murtasim menerima persyaratan darinya. Begitu membacanya, Murtasim sangat kaget. Setelah itu ia bertanya apakah ada yang lain selain ini. Mirab pun menjawab untuk sementara itu cukup buatnya sebagai perlindungan.
Murtasim merasa yakin jika suatu saat nanti Mirab sendiri yang akan merobek suratnya, sebab perjanjian ini hanya akan membuat Mirab menangis sepanjang malam. Tanpa berpikir lagi, Murtasim menandatangani perjanjian itu. Hingga singkat cerita, pernikahan pun berlangsung. Mirab berkata kepada penghulu dan disaksikan semua orang jika ia bersedia menikah dengan Murtasim. Setelah itu, akad pun ditutup dengan doa. Keluarga dan tamu undangan merasa lega, terkecuali Haya. Ia mengaku kepada Maryam jika mulai hari ini ia sudah menjadi janda, sebab menurutnya pangeran impiannya telah jatuh ke tangan orang lain. Setelah itu Maryam diperintahkan ibunya untuk mengantarkan Mirab ke kamar pengantin. Akan tetapi Mirab justru menyuruhnya segera keluar karena ia sangat lelah. Ma Begum tiba-tiba muncul dan bertanya kenapa Mirab sudah lelah, padahal masih banyak hal yang harus ia lakukan hari ini. Mendengar itu Mirab pun terdiam. Di kesempatan yang lain, Murtasim masuk ke dalam kamar. Ma Begum kembali muncul untuk memastikan keadaan pengantin. Ia dibuat heran dengan cara bicara kedua mempelai. Hingga akhirnya ia mengajarkan caranya sesuai tradisi di keluarga mereka. Pertama, Murtasim disuruh membuka kerudung Mirab. Setelah itu ia memberikan cincin peninggalan leluhur wanita yang harus dikenakan turun-temurun. Murtasim disuruh untuk banyak-banyak bersyukur, sebab Mirab merupakan jawaban dari doa-doa di keluarganya. Nah, apakah malam pertama Murtasim dan Mirab sangat romantis? Haya terus tergoncang setelah ia tidak bisa merubah takdir bahwa Mirab dan Murtasim telah menikah. Padahal di sisi lain, pernikahan tersebut tidaklah seperti yang ia pikirkan. Di kamar pengantin, antara Mirab dan Murtasim bersikap tidak seperti suami istri. Bahkan mereka berebut untuk bisa tidur di ranjang. Berhubung Murtasim telah menandatangani kontrak pranikah, ia pun harus rela tidur di sofa. Meskipun kita belum diberitahu apa perjanjian pranikah tersebut, namun yang jelas sepertinya status pernikahan ini sendiri hanyalah palsu. Buktinya antara Mirab dan Murtasim terus bertengkar dan tidak tidur satu ranjang. Di kamar yang lain, Haya menghancurkan gelang di tangannya. Sebagai ungkapan, jika ia telah menjadi janda, sang pangeran telah menikah dengan wanita lain. Tidak sampai di situ, pecahan gelang tersebut ia gunakan untuk menggores nadinya. Sementara itu, Murtasim memilih pergi ke taman untuk merokok, sambil menyesali kenapa ia menandatangani perjanjian pranikah. Karena dampaknya ia langsung rasakan malam ini juga. Maryam terbangun dan bertanya kenapa Haya belum juga tidur. Karena tidak ada jawaban, ia pun mulai memeriksanya. Maryam sangat kaget karena tangan Haya sudah berlumuran darah. Sedangkan mulutnya hanya mengatakan Murtasim adalah miliknya. Tentu saja Maryam sangat panik dan langsung meminta bantuan kepada Murtasim. Singkat cerita, mereka berdua membawa Haya ke rumah sakit. Namun di perjalanan, Murtasim mengingatkan Maryam agar peristiwa ini tidak diketahui oleh ibunya. Maryam berbohong kepada Murtasim bahwa Haya terluka karena melepas gelang. Tentu Murtasim tidak percaya. Hingga akhirnya gadis itu pun mengaku bahwa Haya melukai dirinya sendiri karena tidak rela melihat Murtasim menikah. Kini giliran dokter yang bertanya kepada Murtasim. Ia menduga ada upaya bunuh diri, jadi Murtasim diminta melapor polisi. Akan tetapi Murtasim berhasil menutupi motif dari peristiwa ini. Haya diizinkan pulang, akan tetapi Murtasim memperingatkannya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ma Begum. Setibanya di rumah, Ma Begum menginterogasi kenapa Murtasim meninggalkan pengantin. Maryam menjawab jika ini kondisi darurat, Haya tangannya terluka setelah melepas gelang. Alasan itu tetap saja membuat Ma Begum marah kepada Murtasim. Lagi pula ia tidak percaya begitu saja dengan alasan yang mereka berikan. Murtasim sangat lelah dan mengantuk, sehingga ia pun lupa jika harus tidur di sofa. Begitu Mirab terbangun, ia sangat kaget mendapati Murtasim berada di sampingnya. Murtasim sangat kesal karena baru saja tidur langsung dibangunkan. Mirab mengaku tidak mau tahu, yang jelas perjanjian sudah ditandatangani. Sementara itu, Ma Begum tidak percaya dengan alasan yang diberikan oleh Maryam. Untuk itu, ia bertanya sendiri kepada Haya kenapa tangannya bisa terluka. Dengan gugup, Haya menjawab jika ia tidak berhati-hati ketika melepas gelang, hingga gelang itu pun pecah lalu mengenai tangannya.
Ma Begum sepertinya masih belum percaya. Ia mengancam jika mereka berbohong maka akan dikembalikan ke desa. Begitu Ma Begum pergi, Maryam memperingatkan Haya untuk tidak melakukan hal konyol itu lagi. Mirab dan Murtasim sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Bahkan tidak ada perjanjian jika Mirab harus melayani suaminya. Murtasim bertanya sampai kapan mereka akan bertahan seperti ini. Dengan angkuhnya, Mirab menjawab selamanya. Mendengar itu Murtasim geram dan memilih untuk menenangkan diri di luar rumah. Di sana ia dihampiri oleh Anwar. Ia meminta maaf agar segala tingkah laku kekanak-kanakan putrinya dimaafkan. Perlu dimaklumi jika Mirab memang tidak menerima Anwar sebagai ayahnya. Murtasim mengatakan jika pamannya itu tidak perlu meminta maaf. Ia berjanji akan selalu menjaga Mirab. Ma Begum marah kepada Wakas dan Anila kenapa mereka hadir di pernikahan, sehingga apa yang ia takutkan menjadi kenyataan. Mirab meninggalkan pelaminan dan membuat keluarganya menjadi malu. Rencananya ia akan menggelar resepsi lagi sebagai penebusan, namun ia kesulitan untuk mengatur Mirab. Wakas dan Anila berharap diberi kesempatan untuk membicarakan hal ini dengan Mirab, sekaligus membuktikan jika mereka tidak gagal mendidik gadis itu. Saat itu juga, Wakas dan Anila menemui Mirab sambil membawakannya hadiah. Akan tetapi Mirab justru berkata jika ia tidak berharap mereka datang, sebab sekarang ia bukan putri mereka lagi. Mirab mengingatkan jika saat itu ia hanya memiliki satu pintu harapan. Akan tetapi satu pintu itu justru tertutup untuknya. Wakas dan Anila langsung membantah bahwa sampai kapanpun ia adalah putri mereka. Wakas mempertanyakan apakah Mirab tidak ingat beribu kebaikan yang mereka berikan. Mendengar itu Mirab mengucapkan terima kasih. Hanya saja pendidikan, kebahagiaan, dan semua yang diberikan kepadanya berakhir dalam 1 menit ketika pintu itu tertutup. Dan itu sangat menyakitkan. Terakhir Mirab menyuruh Wakas dan Anila untuk hadir di resepsinya. Gimana menurut kalian sikap Mirab ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa terus saksikan kelanjutan dari serial drama ini hanya di channel ini ya. Terima kasih.